Halo Mas Tito. Mikrofonnya di-unmute. Halo Bu Renata. Lupa ya tadi belum dipencet ya. Iya Bu. Oke, so nice to see three of you. Hari ini lengkap, ada Tito, ada Kezia, dan juga ada Vanessa. Nah, hari ini saya akan memberikan bimbingan TA supaya kita bisa lebih cepat. Kalian setiap hari Jumat jam 10 ada kuliah enggak? Enggak, Mem. Kosong. Jadi kita nanti enggak 15 menit atau 30 menit gitu. Kita ketemu per hari Jumat jam 10 gitu ya. Kecuali nanti kalau saya misalkan I have a sudden schedule atau sudden activity, I'm going to inform you. Ya, sepakat supaya kita bisa cepat selesai ya. Iya, Mem. Oke. Nah, saya hari ini saya akan review satu-satu, mulai dari punyanya Mbak Vanessa, kemudian Mbak Kezia, dan Mas Tito. Nah, ketika saya mereview punya satu temannya ini, mohon diperhatikan yang lain, karena mungkin ya kesalahannya hampir sama sih, karena nanti kan runtutannya juga sama, runtutan cerita dari TA-nya gitu. Oke. Nah, saya langsung share screen ya. If you have any question while I am explaining, silahkan just press your button and then tanya. Nggak jelas, jelasin lagi atau kurang pelan atau terlalu pelan gitu ya. Iya, Mem. Oke. Sekarang saya masuk ke punyanya Kezia dulu ya. Ini yang terbuka punyanya Kezia. Aduh, langsung garuk-garuk. Oke, can you see my screen? Screen saya bisa terlihat? Bisa, Mem. Mas Tito kan masih di tahap judul. Ini sambil memperhatikan punyanya temannya ya, feedback temannya supaya nanti saat mengerjakan bisa langsung jalan gitu ya Mas Tito ya. Mbak Vanessa, ini juga hampir sama dengan Kezia salahnya, jadi bisa sekalian mendengarkan. Oke, Kezia, ini kan saya sudah buat urutannya untuk bab 1. Yang pertama itu tentang general information about booklet company profile. Yang paragraf kedua tentang the importance of booklet company profile. Nah, yang saya lihat di sini, paragraf 1 dan paragraf 2 ini isinya sama. Jadi isinya tentang fungsi, tentang kegunaan. Nah, saya sarankan paragraf 1 dan paragraf 2 ini silakan kamu merge jadi satu dan dijadikan nanti paragraf 2. Gitu. Untuk paragraf satunya, kamu bisa mencari tentang definisi. Jadi, what is the definition of kamu ini di sini kamu buat buklet ya? Iya, Mem. Nah, kamu silahkan, berarti nanti what is the definition of booklet company profile. Misalkan langsung di kalimat pertama, langsung aja. There are several definition of booklet company profile regarding two expert. First ngomong ini, kedua ngomong ini seperti yang saya terangkan kemarin, gitu ya. Terus ini ada beberapa kesalahan kecil sih di bagian sentence-nya. Contohnya ini, communication media are very diverse and are used for various purposes. One example ini tidak boleh, jadi one of the examples is, nah saya benarkan grammarnya di sini. Untuk Kezia, kamu sudah kenal dengan Grammarly belum? Iya, Mem. Grammarly. Nah, nanti sebelum ke saya dimasukkan ke sana ya. Iya, Mem. Terus kemudian kayak ini, nah ini sih hal receh tapi kalau terlihat ini mengganggu. Contohnya the main purpose, T-nya di sini besar ya kayak ya. Ini berlaku untuk semuanya, untuk Mas Tito, untuk Vanessa. Ketika memulai awal kalimat hurufnya harus besar, gitu ya. Kemudian ini, the main purpose of a company profile is to introduce to the public information about bla 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 ini.
di sini saya the main purpose of it gitu aja. Karena apa? Kalimat sebelumnya sudah menyebutkan tentang company profile booklet. Gitu ya. Kemudian penyebutannya kamu harus konsisten. Ketika kamu menyebut company profile booklet, sampai ke bawah sebutannya ya company profile booklet. Kalau ini kan company profile saja. Nah, itu berarti kan kamu membicarakan dua hal yang berbeda. Kan sebenarnya kamu membicarakan hal yang sama kan? Nah, ini bisa diganti it. Kemudian ini terlalu panjang. Buat kalimat sesimpel mungkin. Saya tidak mengharapkan TA yang tebal. Cukup tipis saja tapi bisa mengakomodir pemikiran kamu. Jadi the main purpose of it is to introduce, ini langsung aja, to inform to the public about a particular company or institution related to the name of company or agency. Tagline, logo, lalalala, sampai sini. Nah, ini kemudian ini yang boleh dan tidak boleh sudah ini saya delete. Promotional media company profile booklets needed by companies to introduce the company. Ini kan sudah masuk di paragraf sebelumnya. Jadi ngapain disebutkan lagi di sini? Nggak usah, langsung there are several definition. Nah, ini sebenarnya ini paragraf 1 dan paragraf 2 kan kamu membicarakan hal yang sama, yaitu fungsi kan? Ya, Atau Mem, bagaimana? saya juga agak bingung di atasnya itu, yang di atasnya hewan kan ada yang dari Mem Renata itu, Mem, yang warna kuning. Itu yang paragraf pertama itu definisi atau secara umumnya. Lalu yang di bab 2 itu paragraf 2. The importance of booklet company profile. Jadi saya makanya agak bingung ya sebenarnya. Oke. Nah, ini yang paragraf 1 kamu ini kan juga ngomongin masalah fungsi kan, kayak purpose, kemudian untuk marketing, communication. Lah ini ternyata sama intinya dengan yang paragraf 2. Itu kamu recap jadi satu, Mbak. Tapi nanti jangan panjang seperti ini ya. Dipilih poin penting-pentingnya saja, terus nanti ditambahi paragraf 1 di sini tentang ini kan nanti ini sampai terakhir ini nanti kan dijadikan 2. Jadi paragraf 2 ya. Untuk paragraf 1-nya nanti cari tentang definition. Jadi arti dari booklet booklet company profile is. Jadi belum masuk ke fungsinya. Jadi booklet company profile itu apa, terus kamu conclude. Setelah itu masuk paragraf 2 ke bagian fungsi. Gitu. Sampai di sini Mbak Kesia jelas? Ini minor revision untuk kalimat-kalimatnya sudah cukup enak dimengerti sih, tapi kadang-kadang masih ada yang double atau apa, jadi saya simplify. Kayak ini, communication to introduce information to the public, sudah detail, nggak usah relating to company lagi, karena sudah disebutkan di atas. Kayak gitu. Sudah bagus, cara citasinya juga sudah baik. Kemudian, paragraf 1 dan 2. Ini sudah saya anu di sini. Nah, ini according to Dewi ini, kamu benar-benar menguasai teorinya ini nggak? Ada bukunya? Atau ada jurnalnya? Ada jurnalnya, Mem. Saya sudah download. Oke, bagus kalau ada jurnalnya. Jadi tidak mengambil dari kakak tingkat ya. Nah, enggak, Mem. Saya ada jurnal. Lah, kemudian apart from the benefits of company profile booklet, compiling a booklet must also be done properly. Betul. Kemudian according to the company profile booklets to convey messages, compiling booklet must also done properly and fulfill several criteria. Nah, maksudnya yang disebutkan Mbak Dewi di sini kan kriteria profil booklet yang bagus gitu kan? Ya, jadi harus convey messages to audiences, presenting text, tipografi, kemudian symbolism of sign, images, fotografi, information, data-data ini. Nah,
Oke, supaya kamu lebih oke dan ini supaya lebih meyakinkan, saya minta setiap ini dijelaskan. Jadi contohnya seperti ini, company profile booklets to convey messages to audiences by presenting text typography. Nanti dijelaskan maksud dari presenting text typography itu apa. Tuh. Kemudian symbolism of sign, maksudnya apa? Images, illustration, fotografi. Ini berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Ini disebutkan saja 4 kriteria. Oh, di sini belum deh. Yes, ma'am. Several dulu di sini. Terus kemudian, according to Dewi, company profile booklets must ini dipindah ke sini aja. Susahnya. Jadi gini, according to Dewi, company profile booklets must fulfill 4 kriteria, which are, atau 4 kriteria ini bisa di sini aja enggak apa-apa, biar kamu enggak pusing nanti. Terus kamu bisa bilang di sini, first, convey messages to audiences by presenting text typography. Titik, terus kemudian, this statement means titik. Kemudian second, symbolism or sign. Titik. Kemudian seperti lagi. Artinya apa? Terus kemudian third, images, fourth, sampai sini. Sampai di sini jelas apa enggak? Jelas, ma'am. Oke, jadi nanti dijelaskan satu-satu supaya karena saya kenapa kok tanya Dewi ini kamu punya jurnalnya apa tidak? Kalau kamu menyebutkan teorinya Mbak Dewi ini di sini, nah ini nanti yang akan kamu pergunakan untuk menganalisis di bab 4. Jadi nanti buklet yang kamu buat itu sudah convey messages to audiences by presenting text apa belum? Kemudian ada symbolism or sign apa belum? Nah, ini nanti yang akan kamu jadikan dasar untuk membuat produk kamu. Gitu. Jadi nanti pas kamu mendeskripsikan produk kamu meyakinkan pembacanya bahwa keempat kriteria ini sudah terpenuhi di produk kamu nanti. Oke, you got it? Yes, ma'am. Oke. Nah, setelah ini selesai, nanti terus kamu bilang, however, finding the ideal booklet that fulfill the above criteria is not easy. Kan? Kemudian, based on the writer observation in. Nah, kamu bukletnya di mana? Di Gombeng Sari Village, Kaliputra District, Banyuwangi, itu kan? Iya. Nah, disebutkan based on the writer. Kamu nanti semuanya ya, Vanessa, Tito, dan Kezia, jangan pernah menyebut I atau my. Misalkan based on my observation, based on apa ya? I observe seperti itu. Tapi menggunakan kata based on the writer observation. Kalian bisa menggunakan kata-kata writer, bisa menggunakan kata-kata author. Author boleh, writer boleh, tapi harus seragam. Ketika muncul pertama writer sampai nanti bab terakhir selesai, kamu harus menggunakan writer. Kalau you want to choose author, for example, use author sampai terakhir pakai author.
gitu. Kenapa kok harus pakai the writer, the author seperti ini? Supaya ini tidak terlihat too personal, karena ini adalah academic paper. Kecuali ini adalah cerita atau story atau diary, you can use I, you can use my, seperti. Tapi kalau ini enggak, harus the writer observation, the author observation, seperti itu. Oke, jelas sampai di sini? Nah, kemudian based on the writer observation in Gombeng Sari Village Kaliputra ini, kamu sebutkan ketidaksesuaiannya buklet yang di sana dengan kriteria di atas apa, masalah yang terjadi di sana apa, gitu. Misalkan di sana tidak ada ilustrasinya, fotografinya jelek, maaf ya, fotokopinya jangan bilang jelek, kurang bagus atau apa, kemudian detail informasinya tidak ada. Nah, kamu sebutkan jelek-jeleknya di situ. Nah, kenapa kok kamu harus menyebutkan kekurangan dan jeleknya di situ supaya Anda menemukan gap. Nah, gap inilah yang nantinya akan memunculkan kenapa kok Kezia itu harus membuat buklet untuk Kalipuro District untuk Gombeng Sari Village ini. Ketika kamu tidak mampu menyebutkan kejelekannya, terus ngapain kamu buat, gitu kan? There is no point to make the booklet if the booklet is already good. Jadi yang perlu kamu sebutkan adalah kurangnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kalau sudah, nah kekurangan itulah yang menjadi gap yang harus dipenuhi Kezia. Kenapa kok Kezia sampai mau membuat buklet di sana? Kan tidak boleh, misalkan alasannya gini, saya mau membuat buklet di sana ya karena saya suka gitu. Kenapa kok saya pilih buklet? Ya karena saya mau aja, enak gitu. Lebih enak daripada video atau translation seperti itu. Enggak boleh. Jadi harus ada permasalahannya dulu. Kemudian nanti menjadi dasar kenapa kamu harus memunculkan hal tersebut. Sampai di sini jelas? Jelas, Mem. Oke. Nah, ini nanti bisa disebutkan sampai bawah. Terus kemudian yang terakhir ini ada ada harapannya enggak? It is hope in the future can reference place for company development and accompanied by an increase of visitor. Nah, ini betul, ini harapan terakhirnya. Untuk harapan jangka dekatnya apa? Ini increase promotion. Untuk harapan ya, Mem, yang tadi ini kan yang harapan terakhir saya harap. Ojo harapan terakhir dong. Maksud saya yang di background ini, Mem. Yes. Itu kan yang the company development and accompanied by an increase visitors. Lalu yang harapan sebelumnya adalah supaya Kopi Lego dan Dinas Pariwisatanya sama-sama bisa mempromosikan begitu, Mem. Oke, untuk berarti untuk jangka dekatnya berarti agar Kopi Lego ya. Ini spellingnya apa? Pronunciation-nya Lego gitu. Jadi Kopi Lego akan mendapatkan buklet yang sesuai dengan kriteria. Itu yang jangka pendeknya. Terus jangka keduanya sing pariwisata itu. Terus jangka terakhirnya bisa menaikkan development, kemudian increase visitor itu. Jadi ada 1, 2, 3 tadi. Ada harapan jangka pendeknya terpenuhi oleh buklet kamu, terus jangka menengahnya pariwisatanya naik, kemudian yang ketiga adalah development increase in visitor, menaikkan ekonomi, seperti itu. Udah sampai sini jelas? Jelas, Mem. Oke. Bagus, tinggal mengerjakan aja. Nanti akan saya kirim filenya ini via email. Saya kira Kezia sudah sangat smart, you are a smart girl. Jadi minggu depan saat hari Jumat itu saya harapkan kamu sudah fix. Jadi saya dikirimkan paling lambat ke saya hari Kamis ya, hari Kamis pagi ya. Kalau kamu bisa lebih cepat dari itu, enggak apa-apa. Nanti bisa revisi 2 kali gitu. Tapi kalau baru bisa sampai Kamis pagi ya enggak apa-apa. Nanti Jumat kita show seperti ini lagi. Oke? Question?
I think enough, ma'am. Oke, if you have any question silahkan WA. Saya selalu ready di WA. Karena teman-temannya sudah kayak siapa? Septian, Rindu itu sudah sudah sempro gitu. Saya harapkan nanti kita bulan depan kita sudah sempro. Oke. Ya, ma'am. Agak digas ya. Jangan main aja, Ya, jangan ma'am. pacaran aja. Boleh sih dikurangi. Oke. Good luck. Nanti akan saya share di email. Thank you, ma'am. Ya. Sekarang punya Vanessa. Vanessa, saya belum sempat melihat yang sangat baru kamu kirimkan itu. Jadi ini masih yang kemarin ya. Vanessa, can you hear my voice? Ya, ma'am. Can you see my screen? Yes. Nah, nanti saya habis ini atau mungkin besok nanti saya baca lagi yang kiriman kamu terbaru ya. Ya, ma'am. Oke. Nah, untuk Vanessa, terima kasih sudah menjadi yang paling rajin. Sudah beberapa kali kirim. Ini sebenarnya diperbaikinya enggak usah di copy paste di ini Mbak. Jadi di dekatnya track changes itu langsung bisa diperbaiki di situ sebenarnya if you want to. Jadi kalau kayak gini kesannya banyak sekali bab satunya. Ini revisi 2 ini ya? Atau revisi 3? Revisi ada, ma'am, di bawah lagi. Kalau enggak revisi 4. 3. Tak apa-apa, itu namanya berjuang ya. Ini Mbak Vanessa, again my problem with your sentences is that ini misalkan kata-kata ini. A media company profile is an important and efficient advertising medium for promoting. Lah, ini media itu jamak ya. Kalau a medium bisa, tapi kalau media tanpa karena media itu adalah medium yang jamak. Itu kayak child menjadi children. Ya, ma'am. Kalau medium menjadi media gitu. Jadi ini tidak betul di situ bisa masukkan ke Grammarly dulu sebelum kirim ke saya gitu. Nanti akan dibetulkan oleh Grammarly. Kemudian contohnya ini, according to Bagus 2018, media company profile is an important and efficient advertising medium for promoting or introducing potential buyers to goods being marketed. Nah, ini sudah titik di sini aja, nggak usah panjang-panjang. As well as a factor for customer consideration in company profiles. I didn't get it, gitu. Jadi nggak usah ini, delete aja. Buat kalimat yang simpel-simpel aja, yang penting mudah dimengerti, gitu ya. Kemudian a company profile is an appearance of a business plan design fact company. Nah, to objectify ini maksudnya apa? Sebentar, ma'am. Nah, lebih baik menggunakan kata-kata yang kamu pahami. Iya, kayak merealisasikan gitu loh, ma'am. Atau to increase, to improve, to realize. Bisa di realize gitu nggak, ma'am? Apa? Realize. Realize, saya kalimat ini nanti tidak akan ada artinya, susah. A company profile is an appearance of business plan, design fact, and company successes to maksudnya untuk meningkatkan interestnya customer kan? Atau bagaimana? Iya. Nah, ini bisa diganti dengan yang simpel-simpel saja, to improve gitu aja. Itu sudah cukup manis. Kita tidak perlu bertinggi-tinggi tapi kata-katanya justru tidak masuk. Ini saya ganti di sini ya. Ya, ma'am. Oke. To improve customer interest. Ini setelah punctuation, setelah koma itu spasi 1. Any kinds of punctuation. Setelah titik, spasi 1, baru huruf besar. Setelah koma, spasi, baru yang lainnya. Rules-nya itu untuk semuanya. Then Lumi 1 2006 says that company videos are
one of the promotional media that can be used in public or investor representation. Okay, from previous explanation, it can be concluded that company profile is company promotion media in the form of moving graphic that contains yes, oke. Mungkin Kezia bisa nyontoh ini untuk yang bagian deskripsinya. Kan nggak nyontoh plek ya, maksudnya how to telling, how to arrange. Kezia masih di sana? Iya, Mem. Oke, ini jadikan definisi dulu, kemudian masuk ke bagian apa ini? Masuk ke bagian fungsinya. Sudah. Iya, Mem. Terus kemudian ini kalimat yang ini diganti dengan ini ya. To achieve the benefits of video company profile described previously, the process of making it must be on the right track. Ini kayak yang punyanya Kezia tadi juga. There are several criteria that should be put into consideration, which are, nah ini Mbak Vanessa, ini tadi caranya seperti Mbak Kezia tadi ya? Ya, Mem. Nah, there are several criteria. Ini kriteria yang kamu ambil nanti dari ini ya, Martono atau Triyono atau siapa? Maksudnya gimana, Mem? Nanti yang kriteria pembuatan video company profile kamu nanti yang kamu pakai dari siapa? Dari ini, Mem. Dari 3 ini. Oh, dari 3 ini disimpulkan. Iya. Terus berarti konklusinya kamu. Nah, ini kan cuma 2. From the nanti kalau Zoom-nya mati nanti saya kasih link lagi ya. Oke. From the opinion of some expert, it is concluded that the promotional media use must be accurate and creative and effective. Kan hanya accurate, creative and effective. Padahal di atas itu banyak. Jadi nanti di list dari oh ini satu paper ya, tapi 3 orang gitu ya. Iya, Mem. Nah, coba providing the information to the public must be more creative. Berarti 1 kreatif, kemudian yang kedua on target. Ya. Kemudian straight to the point, using accurate media, promotional media that is pursued. Nah, ini sudah dijelaskan belum? Maksud dari straight to the point itu sudah dijelaskan belum? Belum ya? Belum. Nah, nanti Belum. sama ya, ditambahi kayak Kezia tadi, berarti creating company profile must be straight to the point, 1, kemudian 2, using accurate data, 3, promotional media that is pursued and viewed in terms of efficiency, berarti efisiensi, kemudian yang 4 adalah quality, kemudian yang kelima adalah customer satisfaction. Nah, kamu nanti 5 ini yang kamu pegang. Straight to the point, using accurate data, kemudian pursuit and viewed the terms of efficiency, quality, customer satisfaction. Nah, Vanessa tugasnya sama seperti Kezia. Kamu jelaskan, what do you mean by straight to the point? What do you mean by accurate data? What do you mean by efficacy? What do you mean by quality? And what do you mean by satisfaction? Gitu. Yang ini enggak usah. Biar kamu enggak pusing nanti. 5 saja sudah cukup ya. 5 kriteria saja. Yang ini enggak usah. Nanti diganti berarti langsung straight must be first. Straight to the point. Kemudian kamu jelaskan straight to the point itu apa. Kemudian second, ayo punya Kezia tadi. Persis. Using accurate data. What do you mean? Kemudian third, terus ini nanti 4-nya, ini 5-nya. Dijelaskan satu persatu. Sampai di sini Vanessa jelas? Oke, bagus. Nah, sama kayak Kezia tadi, kamu harus
membalikkan. However, to find a company profile video that fulfilling the above criteria is difficult. Tadi Kezia saya pakai is not easy gitu. Jadi supaya tidak sama persis ya. Kemudian according to informal interview conducted by the researcher to the owner of, kamu karena di sini kamu menyebutkan bapak siapa itu, to the owner of Lego Coffee Tour. Kemudian ceritakan kondisi videonya. Kondisi videonya di sana jeleknya seperti apa, kurangnya seperti apa, sehingga kamu harus membuat video baru untuk Lego Coffee Tour di sana. Sampai di Jadi sini di jelas? sini Gimana? Jadi masalah videonya dari Sama. owner itu apa? Terus dikasih solusinya atau solusinya nanti di paragraf selanjutnya, Mem? Solusinya di paragraf selanjutnya. Jadi berdasarkan masalah di atas menjadi alasan Vanessa to make a video company profile begitu. Untuk kamu mengajukan company profile di situ. Nah, setelah itu barulah nanti masuk harapan kamu. Setelah harapan selesai wes, nanti langsung lanjut ke bab 2. Sampai di sini jelas? Ya. Oke, Jelas. usahakan yang kamu sebutkan jeleknya di sini adalah yang berhubungan dengan 5 kriteria tadi. Ya. Misalkan dilihat dari point straight to the point, videonya itu terlalu bertele-tele sehingga informasinya justru tidak nyampe ke audiensnya, gitu. Kemudian dilihat dari poin apa tadi yang kedua? Misalkan dilihat dari segi kualitasnya, kamu keempat kan menyebutkan quality. The quality is not that good. Kenapa kualitasnya tidak bagus? For example, gambarnya blur atau apa dan sebagainya, sebutkan di situ. Nah, kemudian kamu akhirnya ketemukan gap-nya, ketemu bahwa ada perbedaan antara kriteria yang ideal dan kondisi video yang ada di sana. Ada ketimpangan. Nah, Vanessa hadir untuk menutupi ketimpangan ini dengan membawa video kamu gitu. Nah, setelah itu paragraf yang terakhir adalah harapan. Kayak Kezia tadi ya, harapan jangka pendeknya berarti akan ada video company profile yang sesuai dengan 5 kriteria yang sudah disebutkan. Kemudian yang kedua mungkin akan meningkatkan kunjungan wisata atau apa gitu. Yang ketiga dengan meningkatnya kunjungan wisata, keuntungan ekonominya akan ada gitu. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Belum. Jadi ini punya saya yang di bawah, yang paragraf terakhir itu kan kayak menyebutkan masalahnya lagi sih, Mem. Jadi apa yang di paragraf selanjutnya ini masalahnya nggak usah disebutkan, soalnya kan yang di atas sudah disebutkan gitu, Mem. Dibawa ke sana aja, tapi masalah yang sudah kamu sebutkan di sini kira-kira berhubungan dan nggak dengan 5 kriteria di atas? Iya, berhubungan sih, Mem. Ya, kalau misalkan berhubungan silahkan di parafrase. The first problem that I found, that the writers found from the video, apa silahkan. Nah, kemudian paragraf terakhir nanti ditutup dengan your expectation in the future. Ekspektasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Sampai di sini jelas? Urutannya sama persis dengan punyanya Kezia. Tapi bedanya kamu fokus on the video, Kezia fokus di booklet. Karena kan sama, Lego Gombeng Sari juga kan? Ya, Mem. Kalau enggak bisa saling kerja sama, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu. Saya tunggu Kamis pagi, oke? Okay? Ya, Mem. Nanti Jumat ketemu lagi kayak ini jam 10. Oke, Vanessa? Ya, Mem. Oke, good luck ya. Jangan kepikiran kayak gitu, senyum. Ya. Ya. Oke, semangat berjuang. Sama kok, teman-temannya juga menghadapi hal yang sama. Terus saya keras ke kalian supaya kalian cepat larinya. Takutnya nanti kalah jauh. Saya tidak mau kalian mengalami hal tersebut. Harus segera lulus. Oke, thank you Vanessa. Ya, Mem. Oke. Sekarang kita ke Mas Tito.
Halo Mas Tito, nanti kalau tiba-tiba putus, kita gabung lagi di link yang sama ya, teman-teman lainnya juga. Halo Mas Tito. Waalaikumsalam, Bu. Mas Tito, sudah menemukan judulnya apa belum? Cuman ini memang betul yang paling lama memang 1 tahunan lah. Tapi kalau ini hanya ini yang Sudah, Bu. Judulnya Tapi, apa? tetap itu saja, Bu, judulnya. Yang mana? Vocabulary itu? Oke, Bu. Mas Tito sudah baca timeline TA yang sudah saya share ke Mas Tito sama guideline-nya. Nah, di guideline-nya itu kita hanya diperbolehkan untuk membuat 4 kalau tidak salah. Yang pertama kita bisa membuat buklet, yang kedua kita bisa membuat video, kemudian kita bisa membuat web, kemudian terakhir kita bisa translation. Untuk Mas Tito kemarin, Mas Tito kan vocabulary itu masuk yang mana, Mas? Saat ini Mas Andi itu sudah ada. Mas Andi itu nggak ada di sumber. Halo? Halo, Bu. Maaf, saya kok di sana berisik sekali ya. Saya tidak bisa dengar suaranya. Ya, kemudian, nah judulnya itu jadi harus milih itu Mas. Kemarin kan Mas itu sudah sempat ke kampus, katanya mau milih